Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul aplikasi senyawa organologam dalam bidang pertanian. Next. Yang beranggotakan Surya Andika Putra dengan NIM 22, Clara Putri Pandulu dengan NIM 24, Sarah Agnesia Marbun dengan NIM 26, Fadila Priyatna dengan NIM 28, Via Aulia dengan NIM 30. Senyawa organition adalah senyawa organologam yang mengandung ikatan antara atom timah Sn dan gugus organik. Senyawa organologam ini memasuki lingkungan melalui 3 jalur utama. Yang pertama itu mewakili senyawa organologam yang diproduksi oleh manusia seperti timbal dan merkuri. Jalur yang kedua yaitu senyawa organologam yang menyangkut zat-zat anorganik seperti limbah industri dan pembuangan kotoran yang masuk ke lingkungan oleh manusia dan yang selanjutnya diubah di alam menjadi senyawa organologam. Dan yang terakhir yaitu senyawa organologam yang terdapat di lingkungan seperti senyawa yang diproduksi di perairan dari logam yang terdapat di alam. Kemudian, senyawa organologam ini memiliki keuntungan dan kelemahan di dalam bidang pertanian. Pada keuntungan di dalam bidang pertanian yaitu senyawa organotin itu berfungsi sebagai pestisida, herbisida, dan fungisida. Kemudian fitotoksisitasnya rendah sehingga relatif aman untuk tanah dan tanaman. Kemudian dapat teluran menjadi residu yang tidak berbahaya di lingkungan. Dan sintesis dengan ligam biologis seperti sulfadiazin itu meningkatkan aktivitas biologisnya. Kemudian fleksibilitas struktur kimia memungkinkan desain untuk aplikasi spesifik lebih lanjut. Kemudian ada pun kelemahan senyawa organotin dalam bidang pertanian yaitu beberapa senyawa seperti tributiltin berdampak negatif pada ekosistem dan toksisitas terhadap organisme non-target dan organisme akuatik. Kemudian penggunaan berlebihan dapat menyebabkan resistensi mikroorganisme target dan proses sintesis memerlukan kontrol ketat untuk mencegah limbah beracun. Adapun sintesis senyawa organotin dalam bidang pertanian, yang pertama itu eh, kita menggunakan organotin 4 pada reaksi pertama itu menggunakan dimetiltin diklorida dan pada reaksi kedua yaitu menggunakan trialkil atau triar trialiltin di mana itu berfungsi sebagai prekursor utama. Reaksi ini tuh berlangsung dalam pelarut metanol di bawah kondisi reflux untuk memastikan reaksi terjadi secara efisien. Ligan yang digunakan itu adalah sulfamethoxazole yang memiliki gugus amina dan gugus sulfonamida yang bersifat sebagai donor elektron. Gugus-gugus ini tuh mampu membentuk ikatan koordinasi dengan atom Sn atau timah pada senyawa organotin. Reaksi ini tuh menghasilkan ikatan koordinasi antara atom Sn dengan atom donor seperti nitrogen atau oksigen dari sulfamethoxazole. Hasil reaksi ini adalah pembentukan kompleks organotin bervalensi 4, di mana ligan sulfamethoxazole terkoordinasi dengan atom Sn. Jika prekursor yang digunakan adalah metilin diklorida pada reaksi yang pertama, itu maka terbentuk kompleks dengan dua ligan sulfamethoxazole yang terikat pada atom Sn yang menghasilkan produk bertipe diorganotin 4. Jadi pada reaksi yang kedua, di mana menggunakan prekursor trialkil atau triariltin, maka hanya satu ligan sulfamethoxazole yang terikat, di mana menghasilkan produknya yaitu triorganotin 4.
Jadi dari produk yang dihasilkan ini dalam aplikasi pertanian itu dapat digunakan itu sebagai salah satu itu sebagai fungisida, herbisida, dan antibakteri. Selanjutnya yaitu pengaplikasian senyawa organotin dalam bidang pertanian. Pengaplikasian senyawa organotin dalam bidang pertanian mencakup berbagai penggunaan, seperti sebagai fungisida, bakarisida, dan pengatur pertumbuhan tanaman. Senyawa ini efektif mengendalikan penyakit tanaman seperti hawar daun dan bercak daun, serta meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi, pertumbuhan akar, dan ketahanan terhadap stres lingkungan. Selain itu, organotin dengan aktivitas antimikroba tinggi digunakan untuk melawan patogen tanaman. Toksisitasnya yang rendah dan kemampuan terurainya yang membuatnya relatif aman, meskipun perlu pengolahan hati-hati untuk menghindari dampak lingkungan. Prospek masa depan senyawa organotin dalam bidang pertanian. Nah, menurut Kerr tahun 1976, adapun prospek masa depan eh, organotin dalam bidang pertanian yaitu efektivitas sebagai fungisida, di mana senyawa organotin seperti triphenyltin telah terbukti efektif melawan penyakit tanaman penting seperti hawar daun pada kentang dan bercak daun pada betula. Senyawa ini juga digunakan untuk mengatasi penyakit tropis pada kopi, pisang, dan kacang tanah. Kemudian keunggulan dibandingkan bahan lain. Dalam beberapa aplikasi, senyawa organotin telah menggantikan senyawa berbasis tembaga yang kurang efektif. Resistensi terhadap senyawa organotin di lapangan juga belum ditemukan, sehingga senyawa ini lebih stabil untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya, potensi pertumbuhan aplikasi. Penelitian lebih lanjut terhadap senyawa organotin yang memiliki aktivitas selektif terhadap spesies tertentu menunjukkan potensi pertumbuhan aplikasi yang signifikan. Beberapa senyawa seperti tris, neofiltin, dan trisiklohexiltin telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam melawan hama yang resisten terhadap pestisida lainnya. Kemudian tantangan lingkungan dan toksikologi. Walaupun senyawa ini efektif, pengaruhnya terhadap lingkungan harus terus dievaluasi. Beberapa senyawa organotin menunjukkan tingkat toksisitas tertentu terhadap organisme non-target. Jadi, aplikasi senyawa organotin di bidang pertanian berpotensi untuk berkembang lebih jauh dengan peningkatan formulasi yang lebih selektif dan efisien. Adapun kesimpulannya yaitu senyawa organologam, khususnya senyawa organotin, memainkan peran penting dalam bidang pertanian dengan berbagai aplikasi yang bermanfaat. Kelebihan senyawa organotin terletak pada kemampuannya mengendalikan organisme patogen dengan fitotoksisitas rendah serta degradasi yang relatif aman di lingkungan. Namun, perhatian terhadap dampak lingkungan dan toksisitas senyawa ini sangat penting. Beberapa senyawa organotin, terutama tributiltin, memiliki efek negatif pada ekosistem dan organisme non-target. Prospek masa depan senyawa organotin dalam pertanian menunjukkan potensi yang signifikan, terutama dalam pengembangan teknik pertanian berkelanjutan, dengan kemampuan untuk meningkatkan efisiensi, penyerapan nutrisi, dan ketahanan tanaman terhadap stres. Senyawa ini dapat membantu meningkatkan hasil panen tanpa ketergantungan pada bahan kimia berbahaya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.